Baik teman-teman, dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan, sekarang kita akan mencoba untuk latihan soal. Latihan soal yang pertama yaitu buktikanlah bahwa 101 adalah bilangan prima. Nah, cara membuktikannya kita menggunakan teorema 4.4. Pada teorema 4.4 ini mengatakan jika bilangan bulat positif n tidak memiliki faktor prima p dengan p lebih besar dari 1 dan p lebih kecil sama dengan akar dari n, maka n bilangan prima. Di sini n-nya adalah yang akan kita cari apakah suatu bilangan itu prima. N-nya adalah 101. Dan P ini bilangan prima yang berada di bawah akar dari N. Nah, maka akar dari N berarti kan akar dari 101. Akar 101 ini adalah 10,04. Nah, bilangan prima yang berada di bawah atau lebih kecil dari 10,04 ini meliputi 2, 3, 5, dan 7. Nah, setelah itu cara membuktikannya apakah bilangan ini prima, kita buktikan apakah bilangan 2, 3, 5, dan 7 ini habis membagi 1, kita akan membuktikannya. Yang pertama adalah 2. Apakah 2 habis membagi 101? Nah, kita lihat ya. Apakah ada suatu bilangan bulat positif yang dikalikan 2 ini akan menghasilkan 101? Tidak ya teman-teman, berarti ini tidak habis membagi. Yang kedua adalah 3. Apakah 3 habis membagi 101? Ini juga tidak, karena tidak ada bilangan bulat yang dikalikan dengan 3 itu hasilnya adalah 101. Yang kedua ini adalah 5. Apakah 5 habis membagi 101? Ini juga tidak, karena tidak ada bilangan bulat yang dikalikan dengan 5 hasilnya 101. Adanya 5 dikali 20 ini hasilnya 100. Ini mendapatkan sisa 1, berarti ini tidak juga. Yang terakhir yaitu adalah 7. Apakah 7 habis membagi 101? Ini tidak juga ya teman-teman, karena tidak ada suatu bilangan bulat positif yang dikalikan dengan 7 ini hasilnya 101. Jika 14 dikalikan 7 hasilnya 98. Kalau ke atasnya lagi udah kelebihan. Jadi jika tidak ada bilangan prima yang habis membagi 101, maka 101 ini disebut dengan bilangan prima. Jadi terbukti ya teman-teman bahwa 101 ini bilangan prima dengan membuktikannya pada teorema 4.4. Nah, soal yang selanjutnya ya ini kita akan menentukan persamaan Diophantine yaitu 12x plus 18y sama dengan 25. Ini memiliki solusi. Pada persamaan Diophantine, langkah untuk menentukan apakah persamaan 12x plus 18y ini memiliki solusi dengan cara kita cari dulu FPB A dan B. Nah, A dan B ini, persamaan ini kan sama aja dengan AX plus BY sama dengan C. Nah, berarti jika kita cari dulu FPB antara A dan B, berarti kita cari FPB antara 12 dan 18. Nah, ini adalah faktor-faktor dari 12 dan 18. FPB kan faktor persekutuan terbesar ya teman-teman. Berarti di antara 12 faktor-faktor dari 12 dan 18 yang sama dan yang paling besar ini adalah 6. Nah, jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Nah, setelah kita sudah mendapatkan FPB dari A dan B atau dari 12 dan 18 ini, kita buktikan apakah 6 ini habis membagi ruas kiri atau 25 ini. Jika habis membagi, maka persamaan ini memiliki solusi. Tetapi jika 6 ini tidak habis membagi 25 ini tidak memiliki solusi. Apakah 6 habis membagi 25? Tidak ya teman-teman, karena jika kita ubah ke persamaan kan ini 6 dikali suatu bilangan bulat K yang akan hasilnya itu 25. Dan ini tidak ada, adanya adalah 6 dikali dengan 4 ini hasilnya masih 24. Jadi masih sisa 1. Sisa 1, maka ini 6 tidak habis membagi 25. Jadi karena FPB dari 12 dan 18 ini 6 dan 6 tidak habis membagi 25, maka persamaan 12x plus 18y
ini tidak memiliki solusi. Soal yang selanjutnya yaitu kita akan membuktikan bahwa jika P adalah bilangan prima, maka untuk A elemen Z ini adalah A pangkat P kongruen A modulo P. Yang pertama kita buktikan dengan teorema 6.2. Pada teorema 6.2 ini dikatakan jika P suatu bilangan prima dan FPB dari A dan P ini adalah 1, maka A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Selanjutnya kita akan kalikan kedua ruas kanan dan kiri dengan dikalikan 2, maka akan diperoleh A pangkat P kongruen A modulo P. Jika FPB dari A dan P ini adalah P, maka P akan membagi habis A, sehingga kita akan mendapatkan yaitu A kongruen 0 modulo P dan A pangkat P kongruen A modulo P. Nah, ini teorema ini terdapat pada teorema 6.3. Jadi kita telah membuktikan jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen A modulo P dengan A adalah bilangan asli atau A elemen Z. Soal yang selanjutnya yaitu kita akan membuktikan bahwa 45 kongruen 9 modulo 12 dan yang B sederhana kita akan menyederhanakan 72 kongruen X modulo 15. Yang pertama yaitu kita akan membuktikan 45 kongruen 9 modulo 12 dengan definisi 5.1, yaitu jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen B modulo M bila dan hanya bila M habis membagi A min B. Jika M tidak habis membagi A min B, maka A tidak kongruen B modulo M. Nah, sekarang kita masukkan ke soalnya yaitu 45 kongruen 9 modulo 12. Apakah M-nya ini kan 12. Apakah 12 habis membagi 45 A 45 dan B-nya 9? 45 dikurang 9, 12 habis membagi 45 dikurang 9 ini adalah 36. Nah, apakah 12 habis membagi 36? Benar sekali, karena hasilnya ini adalah 3. Nah, jadi 12 berarti jika 12 habis membagi 45 min 9, maka A akan kongruen B modulo M. Jadi jika 12 habis membagi 45 dikurang 9, maka 45 kongruen 9 modulo 12. Selanjutnya yaitu yang B. Kita akan menyederhanakan 72 kongruen X modulo 15 dengan mencari nilai X-nya. Nah, kita akan mencari nilai X-nya dengan menggunakan teorema 5.1, yaitu jika A kongruen B modulo M, maka A kita ubah ke bentuk persamaan yaitu A sama dengan M dikali K ditambah B. Nah, kita masukkan yaitu 72 kongruen X modulo 15, maka A-nya ini kan sama dengan 72 sama dengan M-nya 15, K-nya kita tuliskan dulu ditambah B, bedanya ini di sini X ya, kita tulis X saja. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari nilai K dengan cara 15 dikali suatu bilangan bulat apa yang hasilnya mendekati 72. Maka akan mendapatkan yaitu 15 dikali dengan 6. Dikali dengan 4. Nah, 15 dikali dengan 4 ini kan hasilnya 60 ya teman-teman, ditambah dengan X, maka 72 sama dengan ini dikalikan dulu yaitu 60. Nah, agar mendapatkan hasil yang sama yaitu 75, kita harus menambahkan angka lagi. 60 ditambah berapa yang akan menghasilkan 75, atau kita bisa pindah ruas untuk X-nya. Maka di sini min X sama dengan 60 dikurang 72. Maka min X
sama dengan 12. Min 12 ya teman-teman. Nah, karena sama-sama min, jadi kita kalikan dengan min. Kita kalikan dengan min. Maka X sama dengan 12. Nah, jadi hasilnya adalah 72 kongruen 12 modulo 15. Soal yang selanjutnya kita akan menyelesaikan sistem kongruenan berikut menggunakan teorema sisa Cina, yaitu X kongruen 2 modulo 3 dan X kongruen 3 modulo 5. Yang pertama kita ubah dulu untuk persamaan yang pertama, yaitu X kongruen 2 modulo 5 modulo 3 ke bentuk persamaan akan menjadi X sama dengan 2 ditambah 3K. Nah, selanjutnya ini kan X nya berarti sama dengan 2 ditambah 3K. Kita masukkan X ini ke dalam persamaan yang kedua, yaitu X kongruen 3 modulo 5. X nya kita ubah menjadi ini, berarti 2 ditambah 3K kongruen 3 modulo 5. Nah, untuk menghilangkan duanya ini, kita sama-sama pada ruas kanan dan kiri kita sama-sama diambil 2 diambil 2 kan habis, dan ini sisa 1, jadi hasilnya 3K kongruen 1 modulo 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari K-nya, yaitu K-nya adalah 7. Nah, 3 dikali 7 ini kan 21. Jadi akan 21 kongruen 1 modulo 5. Selanjutnya jadi K akan kongruen 7 modulo 5. Nah, ini kan masih bentuk kongruen, kita ubah ke bentuk persamaan, yaitu K sama dengan 7 ditambah 5L. 5 dikali L. Nah, kan kita sudah mendapatkan K-nya. Sekarang kita putar, kita akan masukkan K-nya ini ke bentuk persamaan yang pertama, yaitu X sama dengan 2 ditambah 3K. X sama dengan 2 ditambah 3, K-nya kita ubah menjadi 7 ditambah 5L. Nah, X sama dengan 2 ditambah 3 dikali 7 21, 3 dikali 5L sama dengan 15L. X sama dengan 23 ditambah 15L. Selanjutnya kita ubah ke bentuk kongruen, akan menjadi X sama dengan X kongruen 23 modulo 15. Nah, karena sisa atau ini kongruennya masih lebih besar daripada modulonya, kita kurang 15, hasilnya 8. Maka hasil akhirnya adalah X kongruen 8 modulo 15.